sejahtera dan salam sehat untuk dosen penguji UK 2022. Perkenalkan, saya Ignacio Benigno, mahasiswa PPG IPA dalam jabatan 2022, kategori 2, Universitas Negeri Malang, nomor PPG 2019006533320. Saya mengajar di SMP Gloria 2 Surabaya. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek UKIN di kelas 9 dengan materi teknologi ramah lingkungan, subtema pemurnian air sederhana, pertemuan 1, dengan model pembelajaran Project Based Learning. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan masker sesuai dengan anjuran Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Kesehatan Sekolah. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen penguji agar praktik saya ke depannya dapat menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat untuk peserta didik. Ya, anak-anak semuanya selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Sehat semua ya, puji Tuhan. Nah, hari ini bulan Desember tanggal berapa? 13. 13. Nah, ini ya. Mari anak-anak kita berdiri semua, kemudian kita berdoa dulu. Tuhan, hari ini kami akan mengulangi tugas dan semua berkati agar dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan untuk anak-anak. Coba dilihat teman-teman kalian hari ini apakah semuanya masuk? Ada yang nggak masuk siapa? Amos, Aisy. Oke ya, kita doakan mereka yang sedang sakit. Oke ya. Sebelum kita mulai belajar lagi, kita akan menyanyikan satu lagu kebangsaan untuk mendalamkan rasa nasionalisme dalam diri kita masing-masing. Nah, ayo semuanya sekarang silahkan berdiri. Garuda Pancasila. Sudah masuk belum seragamnya? Sudah ya. Oke, jangan lupa masker tetap dipakai begitu ya hari ini, jadi supaya kita semua tetap sehat dan terhindar dari virus. Ada satu gambar yang ingin Bapak tunjukkan ke kalian semua, begitu ya. Coba lihat di depan ini. Ini ada gambar apa ini? Mobil. Tapi mobilnya bukan sembarang mobil, begitu ya. Apa yang berbeda dari mobil biasanya? Mobil listrik ya. Jadi mobil ini sudah disematkan dengan teknologi listrik. Apakah kalian sudah pernah melihat mobil ini di jalan-jalan? Nah, gimana bentuknya? Cilik. Kotak lucu ya. Jadi warnanya pun juga dia bagus, gitu ya. Nah, anak-anak, desain dan teknologi yang diterapkan dari mobil ini itu punya dampak yang baik untuk lingkungan kita. Kira-kira apa ya dampaknya kalau misalkan mobil itu menggunakan energi listrik? Jadi makan-makan, keuntungannya apa nih kalau menggunakan energi listrik? Tidak terjadi polusi udara. Tolong bilang. Tidak terjadi polusi udara. Oke, tidak terjadi polusi udara. Begitu ya. Kalau mobil biasanya mengeluarkan apa sih? Asap ya, itu berbahaya untuk lingkungan. Jadi ada gas karbon dioksida. Anak-anak, jadi pada kali ini kalian nanti juga akan belajar bagaimana kalian bisa menghadirkan suatu produk yang inovatif
dan tentunya dia ramah untuk lingkungan dan nanti bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Saya minta tolong dibaca yang keras. Coba Josh, nomor 1 Josh. 1. Mampu menjelaskan prinsip teknologi ramah lingkungan secara tepat. Terima kasih. Nomor 2 coba Karim. Nomor 2. 2. Mampu menganalisis proses yang produk teknologi ramah lingkungan dengan tepat. Oke, terima kasih. Nomor 3, mampu menyajikan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Jadi dalam pertemuan hari ini nanti kalian akan punya tujuan seperti yang tadi dibacakan. Kemudian kalian juga nanti mampu mengkomunikasikan produk kalian, gitu ya, dengan cara presentasi. Nah, sikap yang akan dinilai hari ini adalah sikap keaktifan dan tanggung jawab. Jadi kalian nanti ketika membuat produk dalam kelompok harus aktif ya dan bertanggung jawab untuk tugasnya masing-masing. Sampai di sini apakah jelas? Jelas. Oke ya. Kompetensi yang dapat kalian raih hari ini adalah 1. Membuat produk dari permasalahan yang ada. Jadi tidak sembarang produk. Kemudian nanti kalian juga dapat berkomunikasi yang baik lewat presentasi. Hari ini ada 3 penilaian. Nomor 1 apa di sini anak-anak? Sikap ya. Nomor 2 apa di sini? Pengetahuan. Pengetahuan. Nomor 3 Keterampilan. Jadi untuk sikap nanti akan Bapak nilai lewat observasi. Untuk pengetahuan nanti kita akan ada pretest dan post-test. Dan untuk keterampilan nanti berupa produk kalian dalam satu kelompok. 9A ya, jadi nanti ketika Bapak bilang 9A, kalian jawab numero uno. Satu lagi, 9A. Oke, bagus ya, harus semangat untuk hari ini. Hari ini topik yang kita pelajari adalah teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan ini kalau dari judulnya maksudnya teknologi yang seperti apa ya yang mau kita bahas ini? Ayo, ramah lingkungan berarti apa? Felita? Tidak merusak lingkungan. Oke, begitu ya, bagus. Tidak merusak lingkungan atau bahkan membantu masalah yang ada di lingkungan kita. Untuk kelompoknya sekarang coba dilihat sudah sesuai dan imbang. Satu kelompok ada 4 siswa di sini. Sudah? Sudah 4 ya. Kemudian heterogen, ada cewek, ada cowok? Ada. Oke, bagus. Ada satu pretest yang ingin Bapak kalian kerjakan untuk mengetahui sekiranya sampai mana pengetahuan yang sudah kalian raih sekarang ini tentang lingkungan dan teknologi. Silakan, di depan ada barcode, kalian bisa scan barcode-nya. Kemudian pretestnya dikerjakan dalam waktu 3 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan, boleh di-scan. Untuk barcode pretestnya yang di sebelah kiri ya, yang di scan, kita kerjakan dulu dalam waktu 3 menit. Sudah disubmit anak-anak? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, pada hari ini di meja kalian juga sudah Bapak siapkan untuk LKPD-nya. Apakah ada berapa LKPD di situ? 2. 2 LKPD. Nah, anak-anak, teman-teman yang lain silakan bisa men-scan barcode di depan untuk LKPD secara online. Oke, semuanya sudah mengakses LKPD-nya? Sudah ya. Silakan dibuka terlebih dahulu LKPD halaman pertama. Ya, oke ya. Nah, anak-anak, di sini kalian bisa lihat ada suatu gambar.
yang Bapak sajikan sebagai masalah utama kita di hari ini? Gambar apa ini? Air yang keruh dan kotor, gitu ya. Oke, kenapa air yang keruh dan kotor itu menjadi masalah buat kita? Tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai, gitu. Bagus ya. Mandi bisa nggak? Enggak. Ada yang mau masak air dengan air seperti ini? Gitu ya. Nah, ini menjadi masalah untuk kita dan harus kita temukan Solusi. iya, benar ya solusinya. Anak sekarang dari permasalahan ini, coba kalian buat 2 pertanyaan mendasar yang bisa kalian ajukan dari masalah ini. Mari silakan dibuat 2 pertanyaan mendasar, bisa ditulis di LKPD-nya dengan kelompoknya. Bapaknya sama semua. Jawaban iya dalam satu kelompok tulisan. Ya, jadi masalahnya yang di sini ya. Ini nanti dibuat pertanyaan. Ya. Oke, apakah sudah 2 pertanyaan dari kelompok masing-masing? Sudah. Nah, Bapak coba minta masing-masing kelompok ya menyebutkan satu saja pertanyaan yang sudah dibuat. Oke, siapa mau duluan? Oke, Arden, boleh Arden. Satu. Satu aja. Apa yang membuat air tersebut kotor? Apa yang membuat air tersebut kotor? Oke, penyebabnya apa? Ya, Elman. Bagaimana mengatasi masalah tersebut? Bagaimana mengatasi masalah ini? Nah, oke, bagus, ada penyebab, ada solusi. Dari pertanyaan kalian tadi, silakan coba didiskusikan dulu sama kelompok, hipotesisnya seperti apa? Jawabannya kenapa ya kira-kira seperti itu? Solusinya menyaring kembali air. Menyaring air. Kenapa ya? Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang Bapak mau tanya satu hal ini. Tadi ada yang menanyakan tentang solusi yang ditawarkan untuk masalah. Coba dari kelompok 1, apa solusi yang kira-kira bisa kalian tawarkan? Airnya disaring lagi supaya menjadi bersih. Airnya disaring lagi supaya menjadi bersih. Oke, bagus ya. Nah, anak-anak pada hari ini kalian tidak hanya sekedar menyaring, begitu ya, tapi nanti kalian akan berusaha untuk memurnikan air ini dalam teknologi yang sederhana. Nah, coba dilihat di depan. Ini ada mystery box, ya. Tapi bukan misteri anak ya. Ada beberapa alat-alat dan bahan yang ada di sini. Pertama, nah ini, apakah terlihat ini? Ini kira-kira apa ya namanya ya? Kenapa? Sabut kelapa. Oke, bagus sekali ya. Sabut kelapa. Kemudian ada lagi. Sekarang warnanya berbeda, gitu ya. Coba dilihat ini warnanya hitam. Hijau. Iya ya apa? Hijau. Kalian tahu sapu? Ya, ada hijaunya seperti ini, gitu ya. Jadi ini bukan kerikil. Apa lagi? Sabu hitam.
Hitam-hitam. Iya, oke. Wah, ini identifikasinya level 10 kayaknya ya. Dari 5 bahan tadi anak-anak, silahkan kalian cari fungsinya itu seperti apa masing-masing bahan itu. Kemudian plus di sini ya, kalian rancang susunan dari alat pemurnian airnya itu. Nah, itu semua dikerjakan di LKPD halaman 2 dalam waktu 5 menit. Cukup untuk merancangnya? Cukup ya. Oke, silakan mulai dari sekarang bisa dicari secara online dan dirancang. Coba 9A numero 1. Kalian akan menyusun uraian kegiatan yang akan kalian lakukan nanti dalam menghasilkan produk. Nanti silakan di situ juga kalian bagi tugas dalam kelompok masing-masing. Nyusun coba koordinator maksudnya orang gitu orang yang buat 2 orang di kok nomor 2 menyusunnya 2 orang. Perhatikan untuk pasal keempat ini. Dalam pengembangan proyek ini nanti kalian akan menciptakan produk yang sudah kalian susun tadi. Masih ingat tadi masalahnya apa? air kotor Ya, air yang kotor ya. Jadi nanti ada sampel anak-anak di sini. Nah ini ya, ada sampel dari air yang kotor dan cukup keruh yang akan kalian selesaikan masalah ini. Itu sudah tampilkan di halaman 3. Nah itu silakan dicentang supaya kalian tidak terlewat. Gitu ya. Sekarang sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? tidak Tidak ada. Tidak ada. Oke. Baik, sekarang perwakilan kelompok silakan ke depan untuk mengambil bahan-bahannya.
tadi yang sudah kalian rancang itu sekarang waktunya untuk dicoba. Nah, coba dipastikan lagi di kelompok masing-masing sudah dapat gelas. Sudah. Nah, nanti nuangnya pelan-pelan ya, supaya tidak cepat, gitu ya. Oh, iya bisa. Ya boleh. Oke, tabelnya diisi, waktunya 2 menit lagi. Anak-anak silakan, ada kelompok yang mau presentasi terlebih dahulu. Kelompok berapa? Ayo jangan malu-malu. Kelompok 1, oke silakan kelompok 1 boleh maju ke depan. Semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari penciptaan air yang sudah kami lakukan. Pertama-tama kami akan menjelaskan dulu apa bahan-bahan yang kami pakai. Yang pertama ada botol mineral, kemudian ada kapas, ada ijuk, ada sabut kelapa, zeolit, dan juga karbon aktif. Kapas sendiri berfungsi untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air yang sudah kotor seperti ini. Kemudian ijuk berguna untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan mendatangkan air yang mengalir. Kemudian sabut kelapa berfungsi untuk menetralisir kandungan air. Zeolit berfungsi untuk memfilter air, menghilangkan dan memfilter partikel. Kemudian yang kelima, karbon aktif, yaitu berfungsi untuk menghilangkan bau, menyerap bau, warna, dan juga klorin atau mineral yang ada dalam kandungan air kotor. Kemudian dalam proses pembuatan kami menyusun kapas terlebih dahulu, kemudian karbon aktif, kemudian zeolit, terus ijuk, kemudian sabut kelapa, kemudian di atas tambahin kapas lagi. Kemudian dari hasil sebelumnya yaitu air yang sangat keruh seperti ini dan juga banyak kotorannya, kami saring menjadi seperti ini menggunakan proses seperti ini. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Kenapa? Oke, pertanyaannya kenapa arangnya ditaruh di bawah? Kenapa arangnya ditaruh? Kalau kelompoknya kalian bagaimana? Kelompoknya kalian ditaruh di atas, kalian ditaruh di bawah. Silakan, boleh dijawab. Kenapa nih pertimbangannya? Karena dari kami semua bahan yang ada di atas ini berfungsi untuk menyaring air dan juga memfilter baunya, dan kemudian yang bagian arang kami simpulkan sebagai bagian paling aktif karena menurut kami bagian itu paling berguna untuk paling aktif, dan juga menurut tadi di artikel-artikel yang sudah kami baca bahwa arang paling bagus di bawah karena dia bisa mengendapkan air. Jadi kalau semakin lama air tersebut ada di arang maka akan semakin bersih. Maka dari itu kami taruh di bagian bawah karena kalau di bagian atas kan cuma sekedar dilewati dan tidak terbiasa dengan baik. Kelompok 2 silakan. Kenapa kok ada kapasnya taruh di atas sama di bawah? Karena Kapasnya kenapa? kapasnya Ditaruh di atas. yang di atas ada di bawah. Oh, 2 lapisan kapasnya. Ya, boleh silakan. Karena kan kapas kan sebenarnya kan membersihkan air. Jadi pertama air yang kotor ini kami tuangkan dulu ke kapas, jadi kotorannya sedikit tersaring, kemudian masuk ke pemfilteran, kemudian di akhir dari karbon aktif ini pasti masih ada sisa-sisa kotoran
dari karbon aktif itu sendiri, dan juga setelah itu kamu masukkan supaya karbon aktifnya tidak jauh. Terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Silakan boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Dan 9A. Oke, sekarang kita masuk ke presentasi tahap kedua. Siapa yang mau presentasi tahap kedua? Oke, kelompok 4 mau? Ya, oke, silakan boleh maju kelompok 4. Teman-teman semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Percobaan kami terdiri dari masalah yaitu napas, isu, embun, lava, solid, dan karbon aktif. Fungsi dari lava sendiri adalah pertama, membersihkan air dari kotoran. Kedua, isu untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya. Ketiga, lava menetralisir air dan bauran. Keempat, solid menyerap mikroorganisme. Kelima, karbon aktif fungsinya adalah menyerap zat-zat atau mineral yang mencemari air. Sekarang saya akan menjelaskan urutan dari percobaan kami, yaitu pertama karbon aktif, dua solid, tiga sabut lava, empat ijuk, dan lima lava. Dari percobaan dari produk yang pertama, rasanya juga kecoklatan, aromanya tidak enak, dan sesudah pemurnian air yang telah kami saring menjadi lebih jernih dan aromanya tidak ada. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3. Ya, oke. Kenapa airnya lebih kotor daripada kelompok? Salah perhitungan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Kita coba evaluasi pembelajaran hari ini ya. Nomor 1. Nah, apakah akhirnya produk kalian tadi itu bisa menjadi solusi dari air yang kotor tadi? bisa. Bisa. Kalau begitu berarti harusnya hasilnya bagaimana hasilnya? Lebih bening apa lebih butek setelah disaring? Lebih bening. Oke, berarti terjawab ya. Nomor 1 sudah menjadi solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 2. Dari hasil diskusi tadi terlihat ada beberapa yang akhirnya memang jauh lebih bening daripada sumbernya ya. Tapi dari hasil filter masing-masing kelompok ada yang bening, ada yang sedikit lebih keruh, begitu ya. Kira-kira tadi apa yang menyebabkan? Tadi itu ada berapa yang sudah disebutkan tadi? Kemudian faktor apa lagi tadi yang disebutkan sama teman-teman? Ininya ya, Apa? urutan. Urutannya ya, urutannya. Kenapa? Tadi urutannya yang paling bagus yang apa ini? Yang waktu apa? Terlihat. Bagian karbon aktifnya paling bawah. Bagian karbon aktifnya di paling bawah sebelum di kapas ya. Nah, anak-anak tadi ada yang karbon aktifnya ditaruh di paling bawah. Itu sudah baik untuk penjelasannya ya. Jadi karbon aktif itu dia butuh waktu yang cukup untuk menyerap zat-zat yang tidak baik dalam air, gitu kan? Kemudian kita lihat nomor 3. Metode apa yang bisa kita kombinasikan agar ini nanti bisa lebih murni lagi, bisa lebih yakin untuk diminum? Direbus, oke, direbus. Nah, jawabannya bagus, tapi ada satu yang kurang. Setelah direbus kira-kira ada yang punya ide nggak apa yang harus diambil nanti setelah direbus? Uapnya. Iya, oke, bagus ya. Uapnya. Itu namanya apa? Masih ingat nggak? Evaporasi. Oke, prosesnya evaporasi. Kalau metodenya namanya apa? Depannya D. D E S Des. Destilasi ya itu ya. Apa yang menjadi kesulitan tadi ketika kalian membuat produk ini? Menentukan menentukan urutannya. Nah, ya. Oke anak-anak, demikian untuk evaluasi hari ini. Sekarang silahkan karya kalian, produk kalian tadi dikumpulkan di depan. Ya, silahkan dibawa ke depan. Sebelum kita masuk ke penutup, bahwa ingin kita mengapresiasi semua yang sudah aktif hari ini. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, ya.
Nah, kesimpulan pertama tadi untuk air yang kotor, apabila ada permasalahan ini terjadi di rumah kalian, kalian bisa mengatasinya dengan metode apa tadi? Penyaringan, kemudian dimurnikan, dan yang terakhir tadi ada yang dikombinasikan itu apa? Destilasi, begitu ya. Dan apa tadi yang menyerap di dalam anu kalian, produk kalian? Kapas, lagi paling bawah itu karbon aktif, terus ada zeolite, gitu ya. Gimana perasaannya hari ini? Ada yang mengungkapkan perasaannya? Sangat senang. Kevin sangat senang. Arden, kenapa Arden? Hari ini bagaimana? Seru. Seru, gitu ya. Silakan boleh mengajukan saran. Ya, dari kelompok 4. Jadi banyakin proyeknya lagi, amin, gitu ya. Semakin banyak nanti proyeknya. Terima kasih. Ada lagi? Ulangannya kayak gini aja. Refleksi, tujuan pembelajaran. Apakah hal ini sudah tercapai tadi kelima tujuan kalian? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, coba sih kita cek ya. Nomor 1. Apa tadi kalian sudah akhirnya bisa menjelaskan prinsip teknologi yang ramah untuk lingkungan? Sudah. Saya teknologi yang bisa membantu masalah yang ada di alam dan tidak merusak alam. Kemudian, apakah kalian tadi sudah menganalisis proses dan produk yang kalian buat? Sudah. Sudah ya. Jadi kalian tadi menyusunnya berdasarkan apa? Sudah menunjukkan sikap aktif dan tanggung jawab? Sudah. Yakin semua sudah aktif di kelompoknya masing-masing? Ya. Hari ini apa yang bisa kita maknai ya dari pembelajaran kita hari ini? Boleh? Ya. Menambah ilmu. Menambah ilmu. Oke, apalagi selain menambah ilmu? Kerjasama. Oke ya, jadi masuk ke nilai kehidupan. Boleh? Iya, Rimena? Bisa menerapkan ramah lingkungan. Oke, bisa menerapkan produk teknologi yang ramah lingkungan. Memecahkan solusi. Nanti tugasnya adalah kalian mensosialisasikannya. Hasilnya, prosesnya lewat media sosial kalian, Instagram. Kira-kira kenapa nih? Supaya kok disosialisasikan kenapa? Supaya banyak orang yang bisa meniru atau juga punya masalah yang sama terus tahu solusinya. Kita belajar hidup bermasyarakat, ya. Handoutnya silakan diakses lewat grup WhatsApp, gitu ya. Ada kan grup WhatsApp kelas ya? Ada. Ya. Terakhir kita masuk ke post-test. Nah, ini yang post-test. Saya yakin dari jawaban kalian tadi, akhirnya kalian bisa mengerti jawaban yang benar selama kalian mengerjakan pretest. Dibimbing oleh Valeri, disusul Rivena, Ardeno. Ketepatannya 73% tadi ya, jadi bagus. Sebelum kita akhiri, coba mejanya dibersihkan, ditata dulu. Ya, sisa-sisa proyeknya dibersihkan dulu. RKPD-nya dikumpulkan juga ya. Tuhan, kami telah selesai pada pelajaran hari ini Tuhan. Tugas kami akan menutup pelajaran ini Tuhan. Dalam